Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alini dengan NIM 24059036. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual dengan judul Pekerjaan Layak di Tengah Krisis Struktural dan Transisi Hijau, di mana analisis kritis pencapaian SDG 8 di Indonesia. Presentasi ini merupakan tugas akhir dari proyek penulisan artikel SDG dalam mata kuliah MKU Bahasa Indonesia. Kita mulai dengan latar belakang. Nah, mengapa topik ini penting? Mari kita melihat faktanya. Yang pertama, Indonesia mengalami fenomena deindustrialisasi, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB turun drastis. Dan akibatnya itu saat ini 59,4% atau sekitar 84 juta pekerja Indonesia berada di sektor informal. Mereka tidak memiliki jaminan sosial, perlindungan kerja, maupun kapasitas pendapatan yang layak. Dan yang kedua itu maraknya ekonomi GIG atau pekerjaan berbasis platform digital. Sekitar 24 juta pekerjaan bergantung kepada platform seperti ojek online. Namun ironisnya hanya 12% dari mereka yang terdaftar dalam BPJS Tenaga-Kerjaan. Upah mereka pun terus menurun dari yang 309.000 menjadi hanya 175.000 per harinya. Dan yang ketiga itu transisi menuju ekonomi hijau. Meskipun membuka peluang kerja baru, lebih dari 50% kompetensi pekerja saat ini diprediksi tidak relevan dalam 10 tahun terakhir. Nah, inilah yang disebut sebagai paradoks pertumbuhan ekonomi, di mana angka pertumbuhan PDB tampak baik, namun kualitas pekerjaan justru menurun. Selanjutnya, pertanyaan mendasar atau research question. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berusaha menjawab 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana kesenjangan antara target SDG 8 dengan realitas ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait deindustrialisasi, informalitas, dan ekonomi GIG. Dan yang kedua, apa saja peluang dan tantangan dalam transisi menuju ekonomi hijau sebagai alternatif pencapaian pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir itu, apa rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dan inklusif yang berkelanjutan di Indonesia. Adapun tujuan penulisan ini ada 3. Yang pertama, menganalisis secara kritis kesenjangan antara target SDG 8 dengan realitas ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam transisi menuju ekonomi hijau. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pekerjaan yang layak. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, di mana temuan pertama yang saya sebut sebagai paradoks pertumbuhan ekonomi, di data menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76%, kualitas pekerjaan justru merosot. Ini disebut jobless growth atau pertumbuhan tanpa pekerjaan yang layak. Deindustrialisasi ini menjadi penyebab utama. Tenaga kerja dari sektor manufaktur yang formal terpaksa beralih ke sektor informal. Dibandingkan dengan negara lain, skor pekerjaan layak untuk platform digital di Indonesia hanya 0 sampai 2 dari skala 10. Filipina mencapai skor 3, India 4 sampai 5, bahkan negara Eropa mencapai 8, di mana yang artinya Indonesia ini masih sangat tertinggal jauh. Temuan kedua tentang ekspansi GIG ekonomi. Riset dari Fairwork dan CIPG menunjukkan bahwa dari 10 platform digital yang dievaluasi, tidak satupun yang mencapai skor di atas 2 selama 4 tahun berturut-turut. Bahkan kondisinya ini cenderung memburuk, yaitu jam kerja semakin panjang, pendapatan semakin menurun, dan potongan biaya yang meningkat. Untuk prinsip keadilan upah, semua platform mendapat nilai 0, yang artinya di mana pendapatan pekerjaan platform seringkali berada di bawah upah minimum. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip pekerjaan yang layak menurut ILO. Nah, sayangnya itu pemerintah masih mengakui skema kemitraan yang belum memberikan perlindungan sosial yang memadai.
Temuan ketiga tentang transisi ekonomi hijau. Di satu sisi, ekonomi hijau membuka peluang kerja baru. Seperti Gojek, melaporkan pertumbuhan armada. Di satu sisi, ekonomi hijau membuka peluang pekerjaan yang baru, seperti Gojek, yang melaporkan pertumbuhan armada kendaraan listrik sebesar 300%, pemulung yang menggunakan aplikasi Octopus mengalami peningkatan pendapatan hingga 10 lipat. Namun di sisi lain, sebagian besar pekerjaan hijau justru beroperasi di sektor informal. Pekerjaan harus menanggung sendiri beban modal seperti cicilan kendaraan listrik, alat perlindungan diri, hingga biaya perawatan. Ini ironis, seperti pekerjaan yang diklaim hijau tetapi tidak layak. CFDS UMGM mengidentifikasi 3 strata hubungan kerja dalam sektor hijau di Indonesia. Dan strata terbanyak adalah informal dengan kerentanan tertinggi. Bisa dapat disimpulkan, berdasarkan pembahasan tersebut, saya menarik 4 kesimpulan. Pertama, Indonesia mengalami krisis pekerjaan yang layak struktural. Deindustrialisasi dan informalitas telah menjadi akar masalah yang mendalam. Dan yang kedua, ekonomi GIG berkembang pesat justru memperdalam kerentanan pekerjaan tanpa regulasi yang jelas. Pekerjaan platform terus dieksploitasi. Yang ketiga, transisi hijau adalah pedang bermata dua. Ia membuka peluang, tetapi tanpa pengembangan kompetensi dan perlindungan kerja, justru dapat memperburuk ketimpangan. Dan yang terakhir, partisipasi mahasiswa dan masyarakat sipil melalui program pengabdian dan kolaborasi lintas sektor menunjukkan potensi besar dalam mendukung SDG 8 dari tingkat lokal. Adapun rekomendasi kebijakan, sebagai rekomendasi saya mengusulkan 4 agenda kebijakan utama. Yang pertama, reindustrialisasi inklusif. Pemerintah harus menciptakan insentif bagi industri manufaktur pada karya yang menciptakan lapangan kerja formal. Dan yang kedua itu regulasi platform digital. Kita perlu mengadopsi doktrin presumption of employment seperti di Uni Eropa, di mana pekerja platform dianggap sebagai karyawan, bukan hanya mitra independen sehingga mendapat hak-hak penuh. Dan yang ketiga itu pengembangan kompetensi hijau secara masif melalui pelatihan vokasi dan integrasi kurikulum berkelanjutan di semua jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, penguatan peran mahasiswa melalui program KKN, PPM, magang di BU, MDes, dan kolaborasi lintas sektor. Kita sebagai generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Baik, demikian presentasi singkat dari saya. Dengan waktu yang tersisa kurang dari 5 tahun menuju 2030, diperlukan pencepatan implementasi kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Pekerjaan yang layak bukanlah sekedar target statistik, ia adalah fondasi martabat manusia. Tanpa pekerjaan yang layak, pembangunan berkelanjutan hanya akan menjadi mimpi. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.